Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, untuk memulai aktivitas pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberi kemudahan kepada kita di dalam menunaikan tugas-tugas kita hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Para siswa sekalian, pada semester genap ini kita masih melaksanakan pembelajaran dari rumah atau belajar secara daring, karena negara kita saat ini, Indonesia, masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Untuk itu, agar kita tetap sehat, mari kita membiasakan diri melaksanakan protokol kesehatan dengan cara selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Nah, selanjutnya mari kita simak dan cermati pembelajaran kita hari ini. Yuk. Para siswa sekalian, adapun materi layanan kita kali ini adalah bahaya narkoba dan dampaknya. Kemudian tujuan layanan adalah 1. Mengidentifikasi berbagai jenis narkoba. 2. Menjelaskan dampak buruk dari pemakaian narkoba. Yang ketiga, mengklasifikasi jenis-jenis narkoba dan dampaknya. Dan yang keempat, menganalisis bentuk program sekolah dalam rangka pencegahan narkoba. Lantas, apa itu narkoba? Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan atau zat aditif. Adalah semua zat padat, cair, maupun gas yang dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral atau diminum, dihirup, maupun disuntikkan, yang dapat merubah fungsi dan struktur tubuh, mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi, fisik dan psikologis. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau sintesis maupun semi sintesis yang dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan, menimbulkan ketergantungan. Zat yang termasuk narkotika antara lain opium, marijuana atau ganja, morfin, kokain, heroin, dan kannabis. Psikotropika adalah zat atau obat alamiah atau sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat atau obat tersebut diantaranya sedatin atau pil BK, mangado, mandara, amfetamin, ekstasi, sabu-sabu, dan LSD. Kemudian bahan atau zat adiktif adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan baik psikologis ataupun fisik, misalnya alkohol, rokok, kafein. Kemudian cara kerja narkoba pada susunan saraf pusat. Otak adalah organ yang dapat memberikan informasi tentang siapa diri kita, apa yang sedang kita kerjakan, dan apa yang telah kita lakukan. SSP juga mengendalikan beberapa fungsi penting pada organ tubuh yang mengatur detak jantung, tekanan darah, pernapasan. Fungsi ini akan berpengaruh jika seseorang menggunakan narkoba, dengan kata lain, orang lain ikut berubah fungsinya. Narkoba dan pengaruhnya pada otak. Narkoba mempengaruhi cara kerja sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi atau SSO. Otak adalah organ yang menerima memberi informasi. SSP mengendalikan beberapa fungsi tubuh ke darah, denyut jantung, napas, sehingga ikut berpengaruh bila menggunakan. Otak mempunyai ribuan sel yang menerima pengaruh narkoba yang bisa berbeda pada tiap orang, sehingga bisa menghasilkan efek yang tidak sama pada setiap penggunanya. Selanjutnya, tujuan, cara, dan bagaimana narkoba digunakan. Tujuan, untuk merasa lebih baik dan mencari hal-hal yang menyenangkan. Banyak orang yang menderita dari kegelisahan sosial,
stres yang berhubungan disorder dan depresi, meningkatkan kinerja tubuh, rasa ingin tahu atau terbawa oleh lingkungan pergaulan. Biasanya umur remaja sangat rentan dalam hal ini, atau seperti menguji keberanian. Kemudian cara narkoba digunakan: dimakan, dihisap, dihirup melalui hidung, disedot melalui hidung, ditempel kulit, disuntikan melalui dubur, dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana narkoba mempengaruhi seseorang? Tergantung dari jenis narkoba yang digunakan, dosis atau banyak jumlah obat, frekuensi penggunaan, konsentrasi obat atau kandungan bahan, dan seberapa cepat obat itu naik ke otak. Nah, selanjutnya silakan kalian amati tabel berikut, yaitu tentang penggolongan narkoba menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Ada 3 jenis narkoba yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan aditif. Nah, masing-masing dari jenis narkoba ini terbagi atas 4 golongan, mulai dari golongan 1, golongan 2, 3, dan golongan 4. Selanjutnya, penyalahgunaan narkoba. Ada satu pertanyaan, mengapa remaja mudah menyalahgunakan narkoba? Jawabnya, yang pertama adalah karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan berhubungan dengan tidak harmonis dengan keluarga. Yang kedua, lingkungan rawan narkoba. Yang ketiga, kurangnya kontrol. Yang keempat, tekanan kelompok sebaya. Yang kelima, dirayu, dibujuk, bahkan dipaksa. Faktor yang kedua, faktor individu. Yang pertama, adanya keinginan coba-coba. Yang kedua, karena ingin diterima. Yang ketiga, ikut tren. Yang keempat, cari kenikmatan sesaat. Yang kelima, ingin tahu. Yang keenam, cari perhatian atau sensasi. Dan yang ketujuh, karena ikut tokoh idola. Faktor yang ketiga, yaitu faktor zat atau obat. Yang pertama, menimbulkan ketergantungan fisik dan psikis. Yang kedua, karena mudah didapat. Efek narkoba terhadap susunan saraf pusat. Yang pertama, stimulan. Adapun efeknya dari stimulan adalah menjadi sulit tidur, menurunkan nafsu makan, dada berdebar, banyak bicara, meningkatkan kesiagaan, gelisah, cepat marah, agitasi, dan agresif. Yang kedua, halusinogen. Efek dari halusinogen adalah sulit diprediksi, distorsi persepsi pendengaran dan penglihatan, sensasi tubuh yang aneh, mengambang, otot melilit, pusing, mual, muntah, peningkatan denyut jantung, napas, dan tekanan darah. Yang ketiga, depresan. Efek dari depresan, munculnya rasa tenang nyaman, rasa gembira oleh karena stres, mental ditekan, hilangnya rasa gelisah, bicara lambat, menurunnya koordinasi, nafsu makan meningkat, denyut jantung dan prek napas menurun. Dan yang keempat, analgesik, yaitu obat penghilang rasa sakit. Contohnya aspirin, paracetamol, dan heroin. Berikut 11 tips atau cara menghindari diri dari narkoba. Nah, para siswa-siswi sekalian, demikianlah video layanan kita kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat kalian pahami. Kemudian untuk tugas yang terkait dengan layanan ini bisa kalian klik, linknya ada pada deskripsi video ini. Sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.